Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang rekonsiliasi fiskal yang beranggotakan saya sendiri, Musa Kosefansyah, Nabila Putri Aman, Audila R. Saira Maida, Sulfani Asimata, Cindy Alfa, Muhammad Alfian Rizky Ramadan. Yang pertama, ada pengertian rekonsiliasi fiskal. Ada dua pengertian di sini. Yang pertama menurut Setiawan dan Musri. Rekonsiliasi fiskal adalah penyesuaian ketentuan menurut pembukuan secara komersial atau akuntansi yang harus disesuaikan menurut ketentuan pajak. Yang kedua, ada menurut Agus dan Trisnawati, yaitu rekonsiliasi atau koreksi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Yang selanjutnya adalah penyebab koreksi fiskal. Untuk mengetahui koreksi fiskal, biasanya koreksi fiskal dibagi menjadi dua perbedaannya, yaitu perbedaan beda tetap, merupakan biaya dan penghasilan yang dapat diakui dalam perhitungan penjumlahan laba neto akuntansi komersial dan tidak diakui dalam perhitungan akuntansi pajak. Contoh biayanya yaitu biaya pajak penghasilan, biaya sumbangan, biaya sanksi perpajakan. Sedangkan contoh penghasilannya yaitu sumbangan, penghasilan bunga deposito, dan hibah. Penyebab yang kedua yaitu perbedaan beda waktu, merupakan biaya dan penghasilan yang dapat diakui pada saat ini oleh akuntansi komersial atau dapat dikatakan sebaliknya, tetapi tidak dapat diakui secara sekaligus oleh akuntansi pajak karena perbedaan metode pengakuan. Contoh biayanya yaitu biaya sewa, biaya penyusutan, sedangkan contoh penghasilannya yaitu pendapatan lebih dari selisih kurs. Poin selanjutnya adalah jenis koreksi fiskal. Dalam menerapkan perlakuan koreksi fiskal, terdapat adanya Peraturan Perpajakan UU Nomor 36 yang membahas tentang koreksi fiskal yang dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, koreksi fiskal positif. Koreksi fiskal positif dilakukan penambahan melalui laporan laba rugi komersial wajib badan dan wajib pajak orang pribadi yang dilakukan dengan pembukuan maupun perhitungan penghasilan kena pajak dan pajak penghasilan terutang. Contoh jenisnya yaitu pembubukan dana cadangan, pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen yang dibedakan untuk kepentingan pribadi, pemegang saham, sekutu atau anggota, premi asuransi, harta yang dihibahkan, pajak penghasilan, sanksi administrasi berupa bunga, dan gaji yang dibayarkan kepada anggota. Sedangkan jenis koreksi fiskal yang kedua yaitu koreksi fiskal negatif, yaitu dilakukan pengurangan melalui laba komersil dan penghasilan kena pajak melalui PPh terutang. Contoh jenisnya yaitu penghasilan berupa hadiah undian, penghasilan dari transaksi saham, penghasilan dari transaksi pengalihan harta, penghasilan dari berupa bunga deposito dan tabungan, dan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Selanjutnya ada tujuan rekonsiliasi fiskal. Yang pertama yaitu meneliti kembali draft yang sudah dibuat. Dengan meneliti kembali ini tentu didasarkan data yang sudah ada dengan memperhatikan transaksi, lalu penyesuaian antara penghasilan oleh wajib pajak. Yang kedua sebagai alat untuk memenuhi draft laporan. Jika terpenuhi dengan baik, maka perusahaan wajib melakukan rekonsiliasi fiskal untuk melihat ada tidaknya kerancuan pada laporan yang sudah dibuat. Karena jika terjadi kesalahan, akibatnya akan terjadi kesalahan hitung untuk nominal pajak. Yang ketiga, meminimalisir adanya kesalahan hitung pajak dengan bisnis. Karena dalam bisnis jika ada nominal angka yang salah, bisa jadi akan merugikan perusahaan. Oleh karena itu, ketelitian dalam melakukan rekonsiliasi fiskal ini dibutuhkan penyesuaian data, transaksi hingga penghasilan yang benar. Lalu, langkah rekonsiliasi fiskal ada 4. Yang pertama, yaitu mengenal terlebih dahulu penyesuaian fiskal yang diperlukan. Yang kedua, menganalisa elemen-elemen penyesuaian guna menentukan pengaruhnya terhadap laba usaha kena pajak. Yang ketiga, menyesuaikan atau mengoreksi fiskal dengan melakukan koreksi fiskal positif dan negatif. Yang keempat, menyusun laporan keuangan secara fiskal sebagai pelampiran SPT tahunan pajak penghasilan. Pengertian laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan penghitungan pajak.
Kemudian yang selanjutnya ada penyusunan laporan keuangan. Susunan laporan keuangan fiskal. Yang pertama, ada input berupa dokumen dasar. Yang kedua, dicatat dalam buku harian jurnal. Yang ketiga, diklasifikasikan dengan pencatatan posting pada buku besar. Yang keempat, untuk pengawasan, konfirmasi, dan klarifikasi, maka dibuat buku tambahan, seperti piutang, hutang, dan lain sebagainya. Yang kelima, ada akhir periode akuntansi disusun neraca percobaan yang disesuaikan terhadap fakta pada akhir tahun dan catatan penutup. Yang keenam, dari neraca percobaan tersebut dibuat laporan keuangan komersial. Yang ketujuh, rekonsiliasi antara laporan keuangan komersial dan fiskal diatur dalam ketentuan perpajakan. Yang kedelapan, setelah laporan keuangan diatur dalam ketentuan perpajakan, akan menghasilkan laporan keuangan fiskal. Sifat dan keterbatasan pelaporan keuangan fiskal. Yang pertama, laporan keuangan bersifat historis. Yang kedua, proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan estimasi dan berbagai pertimbangan. Yang ketiga, lebih mengutamakan hal yang material tanpa mengurangi kelengkapan materi. Yang keempat, laporan keuangan terutama menekankan makna ekonomis. Substansi nol setiap transaksi atau peristiwa tanpa dalam kondisi tertentu memperhatikan bentuk yuridis formalnya. Yang kelima, terdapat alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan mengakibatkan variasi dalam pengukuran sumber ekonomis dan tingkat kesuksesan antar wajib pajak. Yang keenam, informasi kualitatif sedangkan fakta yang tidak dapat kuantifikasikan umumnya dikesampingkan. Penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. A. Perbedaan prinsip akuntansi. Beberapa prinsip akuntansi atau SAK yang telah diakui secara umum dalam dunia bisnis dan profesi, tetapi tidak diakui dalam fiskal adalah 1. Prinsip konservatisme penilaian persediaan akhir dengan terendah antara harga pokok dan nilai realisasi bersih, dan penilaian piutang dengan nilai taksiran realisasi bersih, diakui dalam akuntansi komersial tetapi tidak diakui dalam fiskal. Yang kedua, prinsip harga perolehan dalam akuntansi komersial. Penentuan harga perolehan untuk barang yang diproduksi sendiri boleh memasukkan unsur biaya tenaga kerja yang berupa natura. Yang ketiga, prinsip matching biaya hasil. Akuntansi komersial mengakui biaya penyusutan pada saat aktiva tersebut menghasilkan. B. Perbedaan metode dan prosedur akuntansi. 1. Metode penilaian persediaan akuntansi komersial memperbolehkan memilih beberapa metode penghitungan atau penentuan harga perolehan persediaan, seperti rata-rata, masuk pertama keluar pertama, masuk terakhir keluar pertama, pendekatan laba bruto, pendekatan harga jual ecer, dan lain-lain. 2. Metode penyusutan dan amortisasi. Akuntansi komersial membolehkan memilih metode penyusutan seperti metode garis lurus, metode jumlah angka tahun, metode saldo menurun ganda, metode jasa-jasa, metode jumlah unit produksi, metode berdasarkan jenis dan kelompok, dan sebagainya. 3. Metode penghapusan piutang. Dalam akuntansi komersial, penghapusan piutang ditentukan berdasarkan metode cadangan, sedangkan dalam fiskal, penghapusan piutang dilakukan pada saat suatu piutang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam aturan perpajakan. C. Perbedaan perlakuan dan pengakuan penghasilan dan biaya. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial tetapi bukan merupakan objek pajak penghasilan. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total penghasilan kena pajak atau dikurangi dari laba menurut akuntansi komersial. Perbedaan-perbedaan penghasilan dan pengeluaran atau biaya menurut akuntansi dan menurut fiskal dapat dikelompokkan menjadi perbedaan sementara atau perbedaan waktu dan perbedaan permanen atau tetap. Perbedaan tetap terjadi karena transaksi-transaksi pendapatan dan biaya diakui menurut akuntansi komersial dan tidak diakui menurut fiskal. Perbedaan tetap mengakibatkan laba rugi fiskal.
Perbedaan waktu terjadi karena perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya untuk menghitung laba. Suatu biaya atau penghasilan menurut akuntansi komersial dan belum diakui menurut fiskal atau sebaliknya. Perbedaan ini bersifat sementara karena akan tertutup pada periode sesudahnya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.